Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan bahas seputar N8N yang mana di dalamnya kita integrasikan dengan PostgreSQL. Jadi nanti teman-teman akan belajar gimana caranya mengintegrasikan di awalnya itu di HDSQL, kemudian kita pakai trigger on form submission supaya nanti datanya bisa masuk ke database. Kemudian nanti kita coba hubungkan juga dengan Waha di sini. Tuh ya. Jadi ketika ada data yang masuk atau user input form ya, itu nanti admin di WhatsApp akan mendapatkan informasi ada data yang masuk atas nama Fulan gitu ya. Seperti itu. Kemudian di database-nya itu juga akan terupdate. Tuh. Seperti itu teman-teman. Jadi silakan tonton video ini sampai selesai. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, untuk teman-teman yang mungkin pengen dapat workflow lengkapnya ya, kemudian kita bisa diskusi lebih intens, itu silakan teman-teman bisa join di grup belajar N8N eksklusif di sini ya. Nanti linknya ada di dedinugroho.com. Nah, kemudian bisa pembayaran bisa via Kliki atau Mayar. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya dibanding WhatsApp yang free ya, atau grup N8N yang free ini sebetulnya sudah saya tulis di sini. Kemudian untuk grup yang free itu juga sudah close atau saya sudah nggak menerima gitu ya. Karena nanti terlalu penuh jadi memang sudah nggak terlalu kondusif. Seperti itu teman-teman ya. Jadi silakan join di sini, kita belajar bareng di grup supaya lebih paham, lebih intens lagi. Oke, sebelum kita praktek, kita bahas dulu materinya ya. Yang pertama untuk PostgreSQL, ini adalah database relasional yang modern dan juga powerful. Makanya sekarang mulai banyak yang menggunakan PostgreSQL. Kemudian cocok juga untuk automation, yaitu kita bisa untuk menyimpan log, kemudian broadcast, analitik, dan lain sebagainya. Jadi untuk video kali ini kita akan menggunakan contoh ya, itu menggunakan ManageDB ya, dan kita akan pakai semua pod. Jadi ini bebas ya, mau misalkan mau pakai VPS sendiri ya, itu bisa juga. Nah selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya ya, ini yang sering ditanyakan. Misalkan kita pakai PostgreSQL-nya itu di Supabase dan juga kita manage DB sendiri. Ya, jadi yang pertama ini untuk PostgreSQL yang manage DB ya atau VPS. Itu kelebihannya adalah kita full control teman-teman. Jadi betul-betul itu data milik kita sendiri ya. Kemudian cocok untuk production. Ini harus settingannya harus tepat gitu ya. Betul-betul harus sudah selesai di testing baru nanti kita up ke production ya. Kemudian ini setup manual. Ya ini kekurangannya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah mahir, ini akan menjadi kelebihan tersendiri. Nah, kalau misalkan kita pakai Supabase ya, ini PostgreSQL-nya itu siap pakai. Kemudian ada dashboard dan juga API otomatis ya yang bisa digunakan. Dan ini untuk lebih jelasnya akan kita bahas di video berikutnya. Setelah video ini. Jadi keduanya itu tetap menggunakan PostgreSQL ya, tetap PostgreSQL. Bedanya hanya cara akses dan juga fitur-fitur tambahan lainnya. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja untuk praktek integrasi awal N8N ke PostgreSQL. Oke, silakan teman-teman yang pertama itu login dulu di Sumopod ya, sumopod.com. Kemudian setelah itu kita ke menu database di sini. Nah, kalau sudah kita bisa langsung create database. Nah, pastikan untuk saldonya teman-teman itu masih ada ya, ya minimal 10 atau 11.000 ya. Karena di sini harganya itu 10.000. Kalau 10.000 udah aman sih, udah bisa. Nah, sekarang kita bikin dulu untuk database-nya. Ini misalkan kita isi untuk database name-nya itu PostgreSQL 01. Oke, Dedi PostgreSQL 01. Kemudian untuk database type-nya ini kita pilih yang PostgreSQL. Kemudian untuk storage-nya ya ini bisa disesuaikan. Tapi di sini kita pilih yang 1 GB dulu aja. Ya ini Rp10.000 dalam waktu 1 bulan.
Ini otomatis untuk share. Kemudian kita bisa langsung create database. Nanti muncul informasi seperti ini, ya kita agree aja. Kita lanjutkan. Nanti prosesnya nggak lama, ya, nggak sampai 1 menit. Jadi tinggal tunggu aja untuk prosesnya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Tuh ya. Di sini nama database-nya, kemudian aktif sampai tanggal sekian. Ini storage yang sudah digunakan. Ini harganya, ini expired-nya, ya. Kemudian ini untuk database connection. Nah, ini tampilannya seperti ini, ya. Jadi silakan teman-teman coba. Kalau misalkan sudah sukses, kita bisa lanjut ke step berikutnya. Nah, sekarang kita mau mengkoneksikan database yang sudah kita buat ya, yang sudah kita deploy di sini di semua pod ke dalam HDSQL. Jadi untuk HDSQL itu di video sebelumnya itu saya sudah buat untuk tutorial MySQL. Jadi silakan teman-teman tonton dulu ya, kemudian lanjut di video ini. Nah, kemudian caranya adalah kita bisa create new di sini. Ini diklik aja create new, kemudian nanti ini namanya diubah. Nah, kalau sudah untuk network type-nya ya, ini bisa dipilih yang PostgreSQL ini, yang TCP/IP. Kemudian library-nya ini pilih yang 15 aja ya, karena kalau yang 10 ini terlalu lama ya versinya. Kalau 12 sebetulnya ya mungkin masih bisa, tinggal dicoba aja ya. Kemudian untuk hostname-nya ini disesuaikan, dimasukkan aja di sini. Kemudian untuk usernya ya, itu username dimasukin ke sini. Kemudian untuk passwordnya itu dimasukkan di bawahnya. Portnya juga disesuaikan di sini. Kemudian untuk database name ini kan Sumbadra 29 ini juga sudah saya masukkan, di copy paste saja di sini. Nah, kalau misalkan sudah ya, itu teman-teman bisa langsung open di sini. Ya, langsung di open aja. Nanti muncul seperti ini ya. Karena tadi saya sudah masuk jadi langsung seperti ini, nggak ada informasi apapun ya. Jadi harusnya teman-teman juga bisa ya langsung login di sini. Gimana? Kalau misalkan masih ada error atau nggak bisa masuk ke sini, itu bisa tanyakan di kolom komentar atau di grup WhatsApp ya, atau di grup Telegram juga bisa. Nah, untuk grup Telegram memang hanya khusus yang sudah join N8N eksklusif. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang saya mau buat untuk tabel usernya. Jadi silakan teman-teman masuk dulu di sini, kemudian masuk di bagian public. Kemudian kita lihat ada tab query di sini, klik aja. Ini kosongan ya. Kita tinggal paste aja di sini. Di sini saya sudah copy dari note ya. Nanti saya taruh di Google Drive ya, di grup N8N eksklusif. Ini kalau sudah, ini tinggal di klik kanan kemudian run. Tuh ya. Di sini sudah jalan, harusnya ini kalau kita refresh atau F5 ini harusnya muncul nih tuh di dalam public users. Tuh ya, ini sudah muncul teman-teman. Kalau mau lihat datanya itu di sini. Tuh ya. Keren ya. Sudah muncul. Tapi ini datanya masih kosong. Kita refresh lagi. Oke. Seperti itu ya. Ini cara membuat tabelnya. Nah, sekarang kita perlu untuk membuat N8N-nya ya, workflow-nya untuk insert data ke dalam tabel user. Nah, untuk use case-nya itu sebetulnya ada banyak sekali. Di sini saya berikan satu use case yang umum ya, dan ini sama seperti di use case sebelumnya di video MySQL, yaitu kita bisa menyimpan dan juga mengambil data dari database. Ini misalkan data user gitu ya. Jadi yang pertama itu triggernya itu bebas, misalkan trigger manual, webhook ya, on form submission. Tapi untuk bisa berupa inputan itu kita pakainya on form submission. Jadi anggap aja di suatu website itu ada form inputan. Nah, itu nanti inputannya itu ada nama, email, dan juga nomor telepon. Kemudian setelah itu kita pakai node Postgres ya. Itu insert kemudian select. Nah, ini untuk kalau insert itu untuk menyimpan data ke tabel user.
Kalau select itu untuk mengambil data user itu dari tabel. Seperti itu. Jadi caranya simple ya. Yang penting paham dulu gimana cara kerja untuk menyimpan data, kemudian mengambil data dari database. Seperti itu. Nah, sekarang kita praktek untuk use case-nya. Karena tadi sudah masuk ya di HDSQL, supaya nanti kita bisa langsung lihat datanya. Nah, saya mau buka tab baru ya, ini untuk service. Kita pilih N8N, kemudian ini kita open aja. Kita pilih personal, kita pilih folder database, kemudian kita pilih Postgres. Atau ini kita hapus dulu. Kita buat baru. Ya, kita kasih nama PostgreSQL. Oke. Selanjutnya untuk first step-nya, untuk trigger-nya itu seperti sebelumnya ya. Kita pilih on form submission di sini. Kita isi namanya itu misalkan input user. Kemudian untuk form elemennya di sini karena kita di database-nya itu ada nama, email dan phone atau nomor handphone, kita isi aja nama. Kemudian elemen type-nya kita pilih tag. Placeholder-nya ini input nama atau name gitu ya. Oke, kemudian ini kita require supaya wajib diisi. Kemudian lanjut kita tambah formnya, tambah elemennya itu email. Elemen type-nya ini kita pilih email supaya ada validasi. Placeholder-nya kita input email. Kita isi in require. Kemudian kita tambah satu lagi, ini untuk phone. Untuk phone kita isi bebas sih, tag juga nggak masalah. Mau number juga nggak masalah. Ini input phone. Ya. Number juga boleh ya. Nanti tinggal ditambah kalau misalkan angka nolnya tuh nggak muncul. Untuk respon when-nya ini kita pilih yang form is submit ya. Form is submitted. Jadi ketika form itu disubmit baru nanti muncul responnya atau outputnya. Kita coba dulu di sini ya. Kita execute tuh ya, muncul. Kalau kita isi ya. Ini Dedi, ini boleh kayak gini. Kemudian kita submit. Tuh, ini udah nih ya tersubmit nih. Tuh outputnya seperti ini. Keren ya. Tapi kalau di refresh di bagian database ya ini belum muncul. Kenapa? Ya karena memang belum kita masukkan atau belum kita insert ke dalam PostgreSQL-nya. Nah, sekarang ini sudah berhasil, sudah checklist warna hijau. Kemudian selanjutnya saya pengen ketika form ini disubmit, maka seluruh datanya itu dimasukkan ke dalam Postgre ya. Kita pilih insert di sini. Untuk kredensial ini harus kita isi ya. Sebelumnya belum saya input. Ini localhost-nya tinggal kita hapus aja, kita paste. Kemudian apalagi nih? Oh, database-nya. Database name-nya ini kita copy aja. Kemudian untuk usernya ini kita copy. Kemudian untuk passwordnya kita copy aja, paste. Oke, sampai saat ini, sampai sekarang ya, sampai seperti ini ya, kita langsung save aja. Oh, harusnya udah sukses sih, harusnya sih. Untuk portnya ya, portnya ini belum sesuai. Ini oke. Sip. Ini portnya harus sesuai teman-teman.
Nah, kalau sudah harusnya connection sukses ya. Kalau sudah seperti ini kan udah masuk ya. Kemudian kita pilih operasinya itu insert, kemudian skemanya ini kita pilih public. Tabelnya ini kita pilih user nih. Kenapa? Karena di sini nama tabelnya itu user di dalam public ya, di dalam skema public. Kemudian untuk value to send di sini untuk ID-nya kita nggak perlu karena dia auto increment. Created add-nya ini juga harusnya nggak perlu ya, nggak perlu kita input ya. Jadi kita fokus saja di dua ini aja ya. Di sini kita drag and drop. Tuh. Kemudian untuk emailnya kita drag and drop aja. Kemudian untuk fontnya kita juga drag and drop. Nah, seperti ini ya. Karena ini nolnya hilang ya, kita tambahin sendiri nih. 0 gitu. Kita kasih plus. Tuh ya, nanti ada 085. Oke, sampai seperti ini, silakan teman-teman coba untuk execute. Nah, harusnya udah sukses. Kalau udah sukses nih kita refresh coba. Oke, udah masuk ya. Tuh. Created ad-nya udah masuk juga sesuai tanggal dan jam sekarang. Kemudian untuk phone, email ya, nama, ID ini juga sudah masuk. Untuk ID ini udah pasti 1 ya untuk pertama. Karena dia auto increment nanti unik ya sampai misalkan 1000 data, 10.000 data. Oke, sampai seperti ini gimana nih? Teman-teman masih lancar atau ada error? Kalau misalkan ada error silakan tulis di kolom komentar errornya apa, tapi kalau atau di grup N8N eksklusif juga bisa. Seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya kita mau lihat datanya di N8N, kita bisa select juga. Kita pilih Postgres, kemudian kita pilih select. Ya. Ini public, kemudian ini users. Ya. Kita ambil aja semua. Kita execute. Harusnya muncul tuh, ya. Sudah selesai nih teman-teman. Ya. Jadi harusnya sudah selesai ya untuk tutorial kali ini ya, use case-nya. Kalau misalkan mau dibuat seperti tutorial sebelumnya di MySQL, itu bisa misalkan nih setelah insert row ini dikasih tambahan waha gitu ya, itu juga bisa. Waha itu ke WhatsApp, ya. Atau setelah insert ke database itu mau dilempar kemana, ke Telegram, ke WhatsApp ya, ke email itu juga bisa. Tinggal ini diputus saja, tinggal ditambah sesuai dengan yang dituju. Seperti itu ya. Kayak gitu teman-teman caranya. Kalau misalkan masih bingung ya, misalkan pengen contoh nih. Oke. Saya buatkan satu contoh lagi yang kita kirim ke WhatsApp. Nah, yang pertama saya buka untuk tampilan WhatsApp di sini. Saya buat 2 screen lagi, yang kiri ini untuk N8N, yang sebelah kanan ini untuk WhatsApp. Ini untuk nanti saya kirim pesan ke admin di sini. Jadi ibaratnya ini untuk WhatsApp admin ya, yang dikirim dari Dedibot WA. Jadi kalau misalkan nih ada user yang sudah submit ya, nanti diinformasikan ke admin bahwa ada user atas nama Fulan itu sudah masuk ke database kayak gitu. Sekarang ini kita isi dulu 01. Kita buat lagi database ya. Ini kita duplikat aja. Kita isi 02. Seperti ini, duplikat ya. Nah, seperti ini ya. Ini untuk cara duplikatnya. Nah, kemudian nih arah tengah dulu. Kita putus dulu nih ya. Kita putus dulu. Kemudian kita perlu masukkan ke waha nih. Kita masukkan ke waha. Kemudian kita pilih yang send tag message. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian untuk sessionnya ini kita perlu masukkan dulu. Kita perlu buka dulu untuk wahanya.
Kita buka service, kita buka Waha di sini, kita open. Nah, ini untuk yang aktif itu yang bagian ini ya. Kita copy aja sessionnya. Kemudian kita paste di sini. Hapus. Kita paste. Nah, tampilannya seperti ini untuk sessionnya. Nah, untuk chat ID-nya ini untuk nomor handphone tujuan, misalkan nomor handphone admin gitu ya. Nomor handphone ini. Caranya itu mudah, teman-teman. Di sini saya buka contohnya ya. Di MySQL 2. Nah, di sini saya klik 2 kali. Nah, caranya seperti ini. Jadi nomor handphone diawalin dengan 62 ya. Karena kita di Indonesia plus 62. 62 ini nomor, kemudian setelah itu kasih tambahan @c.us. Tuh. Kita copy aja, kemudian kita paste di sini nih. Kita hapus. Kita paste. Oke ya. Kemudian untuk tagnya ya, isi tagnya ini kita isi seperti ini. Ada data masuk atas nama, kemudian di sini kita paste. Ini nanti kita isi dari note sebelumnya. Oke. Kita execute dulu di sini. Nah, ini formnya kita isi Fulan gitu ya. Fulan1 fulan1@gmail.com. Fontnya ini bebas. Kemudian kita submit. Tuh, udah masuk nih ya. Cuma di sini cuma ada data masuk atas nama ya, nggak ada isiannya. Di sini langsung kita ambil nih ya, karena ini kan note-nya sudah muncul ya. Di sini kita ambil namanya. Kita drag and drop aja di sini. Jadi bebas ya, mau ambil dari insert row atau ambil dari form submission, ini bebas. Kita ambil dari on form submission juga bisa. Namanya ini kita drag and drop aja ke sini. Oh ya, nanti tampilan seperti ini. Ada data masuk atas nama, ini namanya Fulan1. Harusnya ya, kalau kita execute, tuh udah masuk nih. Ya, ini ada spasinya double. Kita coba lagi. Tuh, udah masuk lagi. Nah, sekarang ya, ini kita sambungin. Udah aman. Sekarang kita save. Kita coba lagi, execute lagi. Kita coba Fulan99. Fulan99@gmail.com. Handphonenya ini bebas. Kemudian kita submit. Oh, udah masuk ya. Ini formnya sudah tersubmit. Kemudian data ke WhatsApp juga sudah tersubmit. Oh, keren ya. Jadi sebagai admin tahu nih, oh ada user baru nih atas nama Fulan gitu ya. Atas nama Fulan, ini sudah masuk. Kemudian ternyata di database-nya ini juga sudah update. Kalau kita lihat di HDSQL-nya ya, kita coba refresh ya. Oh, sudah masuk nih Fulan99. Gimana, keren ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk caranya ya, tutorialnya. Harusnya sampai di sini teman-teman bisa mengkombinasikan atau mengkreasikan sendiri sesuai dengan kebutuhan ya. Misalkan nanti mau dibuat kirim ke email, kirim ke Telegram, itu bisa juga. Ya, jadi silahkan sesuai dengan use case-nya masing-masing. Di sini harusnya untuk fundamentalnya sudah cukup ya terkait PostgreSQL. Kalau misalkan mau pakai MySQL juga bisa. Itu di video sebelumnya. Kayak gitu. Nah, untuk kesimpulannya, ini PostgreSQL ini adalah database relasional modern. Jadi dia itu lebih powerful dibandingkan MySQL. Kemudian untuk manage DB, ini salah satu contohnya Sumobot. Jadi teman-teman bisa pakai di tempat lain juga ya, bisa install sendiri di VPS juga. Itu memang cocok untuk production. Kemudian untuk workflow automation di N8N itu kita bisa simpan dan ambil data user itu langsung dari PostgreSQL-nya. Oke, seperti yang sudah kita praktekkan tadi.
Kemudian untuk next step-nya ini teman-teman bisa kembangkan sendiri ya untuk misalkan untuk broadcast, kemudian untuk menyimpan log percakapan ya, untuk analitik, integrasi AI dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali use case yang bisa teman-teman kembangkan ya. Jadi yang penting teman-teman paham flow-nya, yang penting paham gimana cara kerja insert data, kemudian select data seperti itu ya. Mungkin sampai di sini dulu untuk videonya ya, lumayan panjang ya karena supaya betul-betul teman-teman tuh paham terkait integrasi PostgreSQL di dalam N8N. Jadi kita belajar bareng ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau join di grup N8N eksklusif itu kita bisa belajar lebih intens. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin kita tutup ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.